Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Di Mbak Ica ini adalah salah satu alumni Ponpes Al Zaitun Yes, yang kurang lebihnya di sana sekitar 11 tahun ya Mbak? iya, Waduh, 11 tahun. masuk tahun berapa? Keluar tahun berapa? Aku masuk tahun 99, Oke. terus aku keluar 2010. Oke. Nah, langsung saja Mbak Ica mendengar kabar-kabar yang sekarang lagi menggembarkan Indonesia ya terkait dengan tuduhan-tuduhan terhadap Pondok Pesantren Al Zaitun, terhadap Syekh Panji Gumilang yang santer beredar di tengah masyarakat itu. Sebagai seorang alumni Al Zaitun, apa yang Anda rasakan? Yang saya rasakan ya, sayang hebohnya baru sekarang. Oh, Gitu, harusnya hebohnya dari awal pada saat Al Zaitun itu berdiri, di mana Washington Post itu pun sudah mengatakan bahwa Al Zaitun adalah the largest pesantren di Asia Tenggara. Seperti itu sih. Jadi, dan sayangnya juga saat ini hanya menyoroti kontroversi gitu. Padahal banyak juga hal baik yang jika kalau kita mau mengulik gitu, banyak hal yang dilakukan di Al Zaitun untuk Indonesia ini. Seperti itu sih Mas. nah artinya pemberitaan yang ada di media mainstream maupun media online itu sangat tidak berimbang. Mungkin. Jadi aku nggak mau ke arah yang itu, nggak mau terjebak di berimbangkah atau tidak berimbangkah gitu, karena itu lagi-lagi ya monggo silakan orang mau beranggapan apa. Toh aku berharap masyarakat Indonesia bisa lebih cerdas untuk mencerna informasi sih. Oke. Mbak Ica, itu kalau boleh tahu nih, waktu pertama kali masuk di Al Zaitun itu dulu bayar berapa Mbak biaya masuknya? Masuk ke Al Zaitun $3.500 untuk 6 tahun. Oke, $3.500 untuk 6 tahun. Tidak ada SPP loh, Ada SPP. nggak ada SPP. Gitu. Wah, Jadi hitungannya murah lah ya. Kalau murah dibanding dibagi, dengan fasilitas yang diterima. yes, betul. Oke. Apa yang membedakan Al Zaitun dengan ponpes-ponpes yang lainnya menurut Mbak Ica? Aku belum terlalu tahu tentang ponpes yang lainnya, tapi yang jelas aku menikmati dengan pesantren spirit but modern system, gitu. Pesantren spirit. Jadi yang membedakan, modern system. kita nggak mengenal apa namanya, kalau mungkin di pesantren kita masak sendiri gitu ya gitu. Kalau di Zaitun kita nggak masak sendiri gitu, nyuci harus di laundry gitu. Ada Seperti sistem itu. yang berbeda. Ya, itu lagi tadi pesantren spirit but modern system itu yang bagi orang tuaku, oh ini oke nih gitu. Iya. Kalau Mbak Ica asli mana sih? Aku asli kelahiran Jakarta, orang tuaku Jawa. Iya. Seperti itu. Magelang. Biaya masuk pertama sekitar $3.500. Iya. Iya. Tetapi fasilitas yang di Al Zaitun begitu sangat megah, sangat luar biasa. Iya. Dan apa tuh namanya, kan banyak ini Mbak alumni-alumni yang juga bicara tentang Ponpes Al Zaitun. Kita Iya, wawancara betul. di banyak media gitu. Sebagian dari yang disampaikan mereka ya, kalau Mbak Ica menanggapi gitu gimana Mbak? Ya itu haknya ya, karena mungkin Oke. pengalamannya seperti itu, gitu. Berbeda lagi kalau misalnya aku ditanya pengalamanku seperti apa gitu, Iya. mungkin berbeda, Gimana Mbak Ica? gitu. Kalau aku pribadi, selama sekolah di Al Zaitun, banyak hal yang bisa aku dapat, termasuk yang menurutku mungkin di sekolah lain kita nggak bisa dapat, seperti pengalaman organisasi. Kebetulan aku waktu di Al Zaitun adalah organisasi pelajar, Oke. gitu. Jadi waktu organisasi pelajar itu dibentuk, kita semua
berhak mencalonkan diri. Jadi seperti kita diperbolehkan kampanye gitu, dengan bebas memberikan simbol-simbol sesuai dengan yang kita mau gitu. Jadi waktu itu aku salah satu kandidat presiden santri pertama gitu. Terus kita membentuk tim sukses sendiri. Gitu. Kemudian kita diberikan kampanye, kemudian diberikan orasi, debat sesama kandidat. Nah itu kan pembelajaran organisasi yang nggak bisa kita dapat gitu, karena kita berorasi di depan ribuan teman-teman kita yang lain gitu. Kita berorasi di depan teman-teman, terus kemudian kita membuat tim sukses sendiri. Betul. Adu gagasan. Betul. Bersama-sama santri, Ya. gitu kan ya. Jadi pembelajaran demokrasi yang dimulai dari anak-anak yang masih muda. Waktu itu pertama kali masuk di usia berapa? Atau tingkatan stratifikasi sekolah apa? SMP. Oh, SMP. MTS. MTS masuk, lulus sampai perguruan tinggi berarti dong? Iya. Oke. Dari SMP nuansa belajar organisatorisnya begitu kental di Al Zaitun. Oh iya, karena kita hidup berasrama, kakak kelas itu ada namanya asisten wali kamar. Jadi kita kadang dicampur dengan adik kelas, terus kita membina adik kelas juga gitu. Terus sistem organisasinya pun ada presiden santri, kemudian menteri-menteri gitu. Nah kebetulan saya pernah menjadi menteri pendidikan waktu itu, karena pas kandidat presiden aku nggak menang, kemudian presiden yang terpilih membentuk kabinetnya gitu, bahasanya seperti itu. Diakomodir gitu ya. Iya. Diakomodir yang gitu. Oke. Ini menarik sekali, padahal masih SMP tapi itu SMA. Oh, SMA. Oke. Perguruan tingginya lebih keren lagi mungkin barangkali ya. Kontestasi pemilihan kalau di sana apa namanya tuh? MPM. Ya. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa. Ya, MPM, ada DPM ya, ada DPM, ada MPM, ya, ada Presiden BEM gitu ya. Di kampus ya. Jadi benar-benar anak-anak diajari untuk nuansa kaderisasi dalam berorganisasi sangat kental ya, Mbak. Dan dibebaskan. Kita bentuk tim sukses, programnya apa gitu. Seperti itu, sangat dibebaskan. Nah, banyak nggak alumni Al Zaitun yang jadi pemimpin di Republik ini? Ada nggak yang setahu Mbak? Mungkin beberapa masih di beberapa jadi staf ahli atau apa gitu ya gitu. Aku nggak terlalu, karena satu angkatan ada 1000, waktu itu di angkatanku 1456 gitu. Jadi aku nggak terlalu paham juga gitu. Tapi yang jelas ya ada beberapa teman-teman yang memang bergerak di politik atau sosial atau bahkan tenaga ahli gitu. Mbak Ibsa kan ini ya, kalau kita coba lihat ya fragmentasi isu Al Zaitun ini kan nampaknya begitu masif ya. Serangan-serangan kepada Al Zaitun itu begitu masif gitu. Ada nggak terbersit sebuah kecurigaan di dalam diri Mbak Ibsa? Jangan-jangan ini ada yang desain, jangan-jangan ini karena ada suatu kepentingan tertentu, pengalihan isu, kasus yang besar dan seterusnya. Itu ada nggak pikiran semacam itu? Kalau ditanya pemikiran, selama ini aku hanya berpikir hal-hal yang sekarang sedang marak. Aku berusaha untuk tidak reaktif terhadap itu, gitu. Karena bagiku kalau kita terlalu reaktif itu juga apa kepentingan kita, jadi balik lagi gitu kan gitu. Jadi aku hanya berusaha untuk lagi-lagi selama aku lulus gitu, terus selama aku juga belajar di sana, kayaknya kasus ini aku hanya berpikir ini nih yang dibilang kita harus menyaring informasi, karena kalau aku pernah dapat nih kata mutiara bahasa Jawa ya gitu. Yang benar itu belum tentu benar. Yang benar belum tentu benar ya. Iya, itu aku lebih tepatnya melihat kasus yang ini,
yang benar belum tentu benar. Nah itu aja gitu. Jadi kalau misalnya ada konspirasi atau hal-hal lain, itu bagian yang ada bagian-bagiannya lah gitu. Kalau masalah desain, bahkan ya kayaknya harus didesain nih seperti ini gitu ya gitu. Kayak ada TV yang membuat berita zaitun seperti ini, bahkan judulnya sama apa yang ditampilkan tuh kayak sama. Berbeda, berarti ya itu kan satu buah desain juga. Gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat ya, bicara tentang Al Zaitun kan seperti halnya lebah dengan madunya gitu ya. Ada sosok Panji Gumilang gitu. Pikiran-pikirannya, lompatan-lompatan pikirannya banyak orang yang tidak bisa terima. Tapi tidak bisa terima itu ya belum tentu kemudian juga salah juga. Terkadang memang ya sumbu pendek itu kalau dikasih sesuatu hal yang berbeda dari yang diyakini gitu, ya pasti menolak dan menentang gitu ya. Secara pribadi gitu, sosok Panji Gumilang di mata Mbak Ica seperti apa? Menurutku visioner ya. Visioner yang aku kenal. Jadi dari zaman aku santri dulu, aku merasa Syekh udah sampai K, kita nih baru sampai C gitu. Jadi kadang aku nggak nyampe nih gitu, otakku nggak nyampe nih gitu. Jadi kita harus apa sih yang dimaksud Syekh nih gitu. Jadi harus ngulik lagi gitu. Kalau mungkin bisa flashback gitu ya, pikiran-pikiran Syekh yang seperti apa yang kemudian membuat Mbak Ica bikin kesimpulan kayak gitu. Oh, saya ini sudah berpikir ke angka 8, aku masih di angka 2 gitu ya. Seingat Mbak Ica apa kira-kira? Seperti kayak contoh masalah bangunan masjid aja. Masjid yang sekarang ini dibangun gitu. Terus pembangunan zaitun yang sebegitu megahnya gitu. Ini apa sih gitu ya? Saya tuh maunya bagaimana sih gitu. Tuh aku kayak, kenapa kita harus bangun segede gini sih gitu ya gitu. Karena ternyata tujuannya mau membuat yang tadi tuh pusat budaya toleransi dan budaya perdamaian. Bahkan kayak ada asrama yang diresmikan oleh beberapa pemuka agama. Gitu. Terus keren. namanya asrama persahabatan, makanya dinamakan asrama persahabatan karena diresmikan oleh beberapa pemuka agama. Gitu kan, kayak toh kita kan pesantren ya, atau kita kan ini gitu. Oh ternyata dijelasin lagi, ini loh pusat budaya toleransi dan perdamaian. Gitu. Itu tuh yang jadi gitu. Jadi kadang gitu baru kita ngerti gitu. Itu sih yang aku bilang visioner. Kalau soal pluralitas di Al Zaitun itu memang begitu kental ya Pak ya? Nuansa toleransinya terhadap agama lain gitu. Iya gitu. Maka menurutku yang beliau ajarkan itu toleransi dan perdamaian gitu. Di luar dari pendapat orang yang lain-lain ya gitu. Itu yang aku dapat selama aku belajar di sana gitu. Ya. Bisa nggak diceritakan case lain gitu bahwa memang di Al Zaitun itu memang benar-benar menghormati agama selain Islam gitu? Karena notabene kalau kita berbicara tentang pondok pesantren gitu ya, pasti kan ditanamkan kepada santri-santrinya rata-rata ini agama yang paling benar adalah Islam, selain Islam adalah kafir dan lain sebagainya. Itu terjadi nggak di Al Zaitun selama Mbak Ica nyantri di sana? Enggak. Yang aku pahami bahwa kita nggak boleh jadi manusia yang merasa paling benar, bahkan terhadap agama yang kita yakini. Yaitu yang tadi aku bilang, maka aku juga memahami sing bener belum tentu benar. Gitu. Itu yang berat kan gitu. Kadang itu kayak jadi slogan tapi dipraktekannya juga susah gitu. Itu artinya keyakinan kita tetap harus dikritisi juga ya, sesuai nggak ini dengan betul apalagi menurutku ini menurutku ya gitu.
Al-Quran sendiri kan memang sangat relevan, Iya. sesuai dengan zamannya, berarti sangat dinamis kan, gitu. Bahkan dulu zaman Nabi belum ada handphone, Iya. sekarang ada handphone, berarti gimana nih, gitu, untuk supaya Al-Quran ini relevan terhadap zamannya, gitu. Yang aku ingat satu hal, Syekh menyampaikan, yang aku ingat selama waktu aku jadi santri, zamanmu zamanmu, zamanku zamanku. Jadi sesuaikan dengan zamanmu. Oke. Itu yang aku ingat sih, gitu. Jadi sesuaikan dengan zamanmu. Ya. Iya. Oke. Tidak pernah ada perasaan atau pikiran loh, ajaran Syekh kok gini ya, yang kemudian membuat Mbak Ica curiga seperti yang sekarang rame-rame dibicarakan banyak orang waktu itu, waktu di sana? Enggak. Sama sekali tidak ada kecurigaan di sana, gitu. Karena ya tadi kita diajarkan sangat nasionalis, gitu kan, yang dimana ini loh Indonesia Raya, ini loh UUD 45, seperti itu, gitu. Gitu ya. Di luar orang ngomong NII atau segala macam, gitu. Aku enggak, ya itu silakan aja, gitu. Mungkin menurutnya begitu kali, gitu ya. Iya. Beda perspektif ya. Beda perspektif, Dan gitu. itu biasa.